Hai, kembali lagi dengan Audi di Autonet Max dan kita masih ada di Gias 2023. Di samping gua ini ada mobil yang merupakan versi crossover, versi X. Versi apa ya? Versi SUV-nya dari LMPV-nya Hyundai. Ini adalah Stargazer X. Mau tahu detailnya seperti apa? Cek video ini. Ya, ini adalah versi crossover dari si Hyundai Stargazer. Mobil ini bersaing di segmennya ngelawan kayak Rush, Terios, apalagi ya, Mitsubishi Xpander Cross, sama Honda BR-V. Tapi lucunya, biarpun kadang-kadang ada yang bilang X ini dibilang Cross, mereka menolak dibilang Stargazer Cross. Mungkin biar nggak mirip sama Mitsubishi kali ya. Jadi ini disebutnya Stargazer X, Wakanda Forever. Kita bahas detail eksteriornya, perbedaan apa dibandingin Stargazer biasa. Yuk! Oh iya, sebelum kita bahas eksteriornya, lupa rivalnya satu lagi nggak kesebut, si XL7. Ntar kesian Suzuki nggak disebut. Yuk, kita bahas eksteriornya. Eksteriornya dia jadi kelihatan lebih bold, lebih keker, lebih SUV ya, dibandingin si Stargazer MPV-nya. Perubahan apa aja yang dia kasih untuk si Stargazer X ini, kita bahas satu-satu. Pertama adalah front fascianya. Bumper depannya ini semua di-redesign untuk kayak bikin aura lebih kotak, lebih kaku-kaku. Dan gue pribadi lebih demen desain ini dibandingin desainnya si Stargazer biasa yang cenderung lebih plain ya, lebih futuristik tapi plain. Ini dia bikin grill kayak efek 3 dimensi gitu loh. Jadi kayak ada teksturnya, ini kayak lebih macho gitu kan, kayak ban all terrain, kayak profilnya ban all terrain, dibikin agak mengotak. Ini juga diredesain ulang, jadi kesannya jadi lebih tebel. Kalau sebelumnya dia kelihatan lebih sleek, lebih tipis, ini lebih tebel. Parking sensor segala macamnya juga detail-detailnya posisinya dia desain ulang. Tambahan lagi, lampunya sebenarnya tidak ada perubahan dibandingin si versi MPV-nya. Clusternya masih sama, garis-garis di dalamnya masih sama. Cuman kalau di versi MPV-nya, list di sininya nih, list kayak apa ya? Kayak bumerang shape-nya itu warnanya silver. Kalau di sini warnanya hitam dan kayak terintegrasi sama keseluruhan grillnya. Malah jadi samar. Dan kelihatan jadi kayak mobilnya kayak lebih lebar gitu loh dibandingin versi MPV-nya. Ya baik lagi, gue lebih demen desain ini daripada MPV-nya. Andai saja ini keluar duluan dari pada versi MPV-nya. Kayaknya jualannya bisa lebih laku, kayaknya. Di versi sampingnya juga kita lihat perbedaan terbesar untuk sebuah Stargazer X. Apa? Tentu saja cladding-claddingannya. Jadi di bagian atasnya sini, dia kasih claddingan-claddingan yang cukup bold ya, cukup berani, cukup tebel gitu di atas ini dari depan sini sampai ke bawah sini. Cuman ada cumannya. Kalau kalian lihat ya, proporsi claddingnya ini kayak nyambung gitu loh. Nih, kepotong di sini, bawah nyambung claddingan lagi, lengkap dengan aksen-aksen ala crossover. Sampai sini kepotong lagi. Kenapa? Karena di sini ada profil kayak segitiga dari ujung sampai ke bagian belakangnya. Dari kelihatannya claddingnya tidak mau memotong profil segitiganya ini. Jadi kesannya claddingnya kayak ke potong-potong atau separuh-separuh. Sayang ya. Perubahan lainnya pada eksterior adalah ada di desain peleknya. Desain peleknya jadi modern ya, lebih kotak, lebih kaku, tapi lebih modern dan lebih SUV. Bannya juga ternyata berubah. Karena kenapa? Sekarang dia pakai ban 17 inci. Tapi kelihatan lebih ngolong ya? Iya. Kenapa? Bannya, profilnya jadi lebih tipis. Jadi kalau kalian ingat, Stargazer lama itu pakai ban 16 inci ringnya, ukurannya 205, profilnya 55. Ini dia pakai 205, 17 inci, profilnya 50. Makanya ini kelihatan lebih tipis. Dan mungkin, apa ya, karena dikasih cladding seperti ini, area sini kelihatannya malah lebih ngopong dan mobilnya kelihatan lebih ngatung. Cuman, efek sampingnya, unofficial ya, katanya, dengan perubahan ring 17 ini, ground clearance-nya bertambah sekitar 5 mm. Padahal kalau kita bilang ya, biasanya kalau udah stylenya crossover gini, bannya sebaiknya ditebelin. Comfortnya juga jadi jauh lebih enak. Di bagian belakangnya, kalian akan menemukan sedikit perbedaan dibandingin versi LMPV-nya. Salah satunya adalah ini, penambahan roof spoiler seperti ini. Di bagian atapnya sekarang juga kalian akan menemukan roof rail seperti ini, warna silver ya, yang kelihatannya keker, tapi kalau dipegang begitu dah. Dan di sini ada tulisannya do not apply load, jadi ora guna, nggak bisa ditumpangin. Cuman garis doang. Detail-detail lainnya, kacanya, segala macamnya, termasuk tulisannya, itu sebenarnya masih sama. Cuman untuk versi X ini, lagi-lagi ada tulisan X di sini dibandingin tulisan Stargazer biasa. Blackout-nya semuanya masih sama. Dan kalau kalian pindah ke bagian bawahnya, bagian bawah bumpernya ini juga punya elemen yang mirip dengan bumper bagian depannya. Jadi ada kayak tekstur yang bentuknya 3D seperti ini, dan ini dibikin apa ya namanya, two-tone yang bisa kesannya kayak lebih tinggi dan lebih SUV.
Tambahan lagi untuk si Stargazer X ini juga tersedia dalam warna matte. Tuh, kayak si Ioniq 5. Ada yang warna silver kayak gini atau yang warna putih kayak gitu. Moga-moga sih nggak ngeletek. Ini adalah interiornya si Stargazer X. Dan kalau kalian lihat, perbedaan utama atau perbedaan paling signifikan dibandingin versi MPV-nya adalah tidak ada, nggak ada, bercanda. Adalah ini, joknya. Bukan kulit juga. Tapi sekarang dia ada pattern jahitan-jahitan warna merah red stitching, sporty di sebelah sini, di sini. Termasuk ada aksen-aksen merah lagi di sini. Sedangkan trimnya sendiri sebenarnya desainnya masih sama, cuman beda dia tambahan aksen merah saja. Dan aksen merah ini, stitching ini, juga konsisten diaplikasikan di sini, dekat tuas transmisi, termasuk di door trimnya. Jadi di sebelah sininya juga dia ada stitching merah. Oh ya, di luar aksen merahnya ada tambahan kepetnya, sekarang ada tulisan Stargazer X-nya, sama ada speaker Bose kayak si Hyundai Creta. Di luar itu perbedaan lainnya tidak ada. Jadi sekarang dia sudah pakai model yang dash lift-nya ya. Jadi udah nggak ada talanan gede lagi di sini. Dia udah pakai yang frame yang jauh lebih pendek, diwarnain hitam, jadi kelihatan lebih menarik. Instrumen cluster juga sebenarnya masih gabungan antara digital dengan full LCD. LCD-nya di tengah doang, sisanya kanan kiri digital. Head unitnya juga sudah lengkap, sama percis. Dia sudah pengaturan Android Auto dan Apple CarPlay. Di luar itu-itunya penyimpanan segala macamnya masih sama. Termasuk fitur AC-nya udah cukup lengkap ya. Dia udah ada auto, udah ada pengaturan sirkulasi. Cuman kadang-kadang pengaturan sirkulasi tertutup gini aja nggak cukup ya untuk menjamin kesegaran udara di dalam kabin. Karena biasanya kesegaran udara dalam kabin itu tergantung dari kabin filternya. Nah, salah satu alternatif kabin filter yang bisa kalian coba adalah Wix Filter. Nah, Wix Filter ini dia udah lama loh ternyata. Dia merek Amerika, buatan Polandia. Gila kan, Eropa jadinya. Terus udah ada dari tahun 1939. Jadi lebih lama daripada Hyundai-nya sendiri. Cuma nggak usah khawatir, karena biarpun dia sudah lama, dia juga tersedia untuk mobil-mobil kekinian kayak si Stargazer X ini, atau merek-merek mobil mainstream seperti Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa cari filter yang cocok untuk mobil kalian. Detail-detail lainnya seperti wireless charging atau Qi charging, terus transmisinya yang disetting sama percis kayak si Stargazer, termasuk Tiptronic-nya di sini, electronic parking brake termasuk auto hold-nya juga sama percis dengan si Stargazer lama. Kita lihat kabin baris keduanya. Ini baris keduanya Stargazer X. Kebetulan yang kita coba ini adalah tipe Prime, tipe yang paling tinggi. Dan dia sudah tersedia dalam versi Captain Seat atau Bench Seat kayak biasa. Sama, detail-detailnya sama percis, dengan bagian depannya ada red stitching juga. Dan detail-detail lainnya juga sama percis kayak versi MPV-nya. Udah ada USB charging di sebelah sini. Ini bisa maju mundur, enak. Recline juga enak, udah ada armrest. Dan masih ada table di sebelah sini. Pengaturan AC, double blower yang sempat jadi kontroversi, tapi ya semua orang sudah bisa terima. Dan lain-lainnya sama percis dengan Stargazer. Jadi mendingan kita cobain aja, test drive pendek-pendek untuk tahu bedanya apa kalau disetir. Kan kayaknya lebih tinggi ya, kayaknya. Duh, panas banget ya, gedein dikit AC-nya. Kalau AC baru gini ya, masih dingin. Tapi kalian biasa tahu kan ya, kalau AC udah mulai nggak dingin, itu biasanya bukan karena kompresornya bocor, biasanya karena kabin filternya udah mulai mampet, banyak kotoran. Alternatifnya, kalian bisa pakai si Wix Filter ini buat ganti kabin filternya. Nah, si Wix Filter ini dia sudah dilengkapi dengan microband. Microband ini dia gunanya untuk mengurangi potensi tumbuhnya jamur di saluran AC kalian. Jamur itu biasanya bikin saluran AC itu baunya apek, udaranya baunya apek. Tapi kalau kalian yang lebih resik ya, yang mau lebih resik lagi, dia juga tersedia dalam versi yang mengandung Carcoal, karbon aktif. Keren kan tuh? Gile. Carcoal itu gunanya untuk mengikat kontaminan atau polutan-polutan dari luar dan mengurangi tumbuhnya jamur juga. Jadi udara di kabin kalian jadi lebih fresh, segar. Oke, sekarang kita sudah di dalam kabin si Stargazer X. Dan sekarang kita akan coba test drive. Rasanya seperti apa? Yuk, mari kita cari tahu. Nah, ini di jalanan mulus ya, relatif mulus. Di sampingnya ICE, di area test drive kita. Kita coba. Kalau di jalanan mulus kayak gini, jujur aja, impresinya benar-benar mirip banget sama Stargazer biasa. Dia tetap kerasa stabil, tetap kerasa planted. Peredaman kabin juga masih oke. Cuman, entah kenapa kok gue ngerasa suara bannya tuh lebih kedengeran ya. Kayak benar-benar lebih kedengeran banget dibandingin si Stargazer yang MPV. Cuman ada satu lagi perubahan yang gua rasain. Jadi suspensi tidak berubah, cuman karena dia bannya dengan profil lebih tipis. Nih, kalau polisi tidur kayak yang kayak gitu, gue inget banget di Stargazer yang MPV karena bannya profilnya lebih tebal, dia pakai 55.
itu dia lebih bisa meredam dengan enak, dengan plush gitu loh, kayak dep. Kalau ini kayak lebih kerasa impact-nya ke bannya, jadi kayak duk-duknya itu lebih kerasa, biarpun suspensinya masih tetap sama empuknya sama si Stargazer biasa. Jadi balik lagi, kerasa lebih kaku, kerasa lebih rigid, lebih keras sih sebenarnya, tapi nggak mengurangi keseluruhan kenyamanan dari sebuah Stargazer. Persamaan lainnya adalah pada mesinnya juga. Jadi dia sudah dilengkapi dengan mesin 1500 cc, Smart Stream, CVT, of course, powernya sekitar 115 PS, dan torsinya sekitar 143,8 atau 144 Nm. Tarikannya tentu aja enak. Gearbox dan kombinasi gearbox dan mesinnya Hyundai ini termasuk yang responsif. Ditarik di bawahnya, biarpun ada jeda ya, tapi lumayan responsif. Jadi kesimpulan dari drivingnya adalah mobil ini tidak punya banyak perbedaan dibandingin si versi MPV-nya. Memang penggunaan roda yang diameter lebih besar bikin dia kesannya kayak lebih keras di RPM atau kalau ketemu speed trap gitulah. Tapi begitu udah jalan, kecepatan sedang segala macam, posisi duduk segala macam, termasuk bantingan suspensinya, tidak ada perbedaan dibandingin versi MPV-nya. Jadi murni ini kosmetik luarnya saja. Kita sampai pada kesimpulannya si Stargazer X. Jadi Stargazer X ini usaha Hyundai untuk mencoba merefresh Hyundai Stargazer menjadi punya tampilan lebih SUV, lebih crossover. Karena perubahannya banyak kan dari segi kosmetik eksterior saja. Interior hampir sama, semua beda-bedanya, detail-detailnya, mechanical engine, suspensi segala macam masih sama. Bannya saja, ukuran bannya saja yang agak berbeda dan membuat kesan berkendaranya sedikit lebih firm, sedikit lebih keras di kecepatan rendah, terutama ketika melewati kayak curb atau polisi tidur kecil. Tapi di luar itu semuanya masih sama. Ini adalah Hyundai Stargazer yang kalian sudah kenal. Dan gue mau ngingetin lagi juga, kalian bisa mendapatkan si Wix filter kabin ini di e-commerce yang ada di Indonesia, juga di Toda Motorsport yang ada di dekat kalian. Tambahan lagi satu lagi, di tiap packaging si Wix filter kabin ini juga ada QR code untuk memandu kalian memasang sendiri DIY, do it yourself, filter kabin ini ke mobil yang cocok atau mobil kalian. Oke, thank you dan sekian review kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian belum subscribe dan tekan tombol notifikasi atau tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto & Tech. Audi sign off dari Gias 2023. Bye-bye.